Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, kampus B Curup. Perkenalkan saya Reza Umami sebagai moderator dan rekan saya Yulia sebagai pemateri. Baiklah, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi kepada pemateri. Saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Reza Umami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pendidikan anti korupsi. Apakah rekan-rekan sekalian sudah tahu apa itu korupsi? Tidak. Baiklah, korupsi adalah berasal dari bahasa Belanda, masuk ke dalam perbedaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi. Menurut Andi Hamzah, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan terprogram, yaitu prevensi publik, education, dan punishment, strategi pencegahan, edukasi publik, dan hukum strategi. Selanjutnya, apakah ada yang tahu apa saja dampak korupsi? Tidak. Baiklah, yang pertama yaitu merugikan negara maupun kelompok. Yang kedua, menghabiskan atau memakan uang atau harta negara. Yang ketiga, menjadikan negara miskin. Yang keempat, menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri. Yang kelima, menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya, yang keenam, berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintahan. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengabadikan pengabdian pada negara melalui pendidikan formal dan agama. Yang kedua, melakukan pemerintahan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Dan yang terakhir yaitu para pejabat dihimbau untuk mengetahui pola hidup sederhana, memiliki tanggung jawab yang tinggi. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, dan yang keempat yaitu kedisiplinan, yang kelima yaitu tanggung jawab. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sudah, Pak. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sulisna. Saya izin bertanya, mengapa pendidikan anti korupsi diberikan kepada generasi muda? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Pipa. Saya ingin bertanya kepada pemateri, mengapa pendidikan anti korupsi perlu diterapkan dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sulisna. Mengapa pendidikan anti korupsi diberikan kepada generasi muda? Karena pendidikan anti korupsi agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar dan mematuhi bahaya korupsi dan bentuk-bentuk korupsi, dan juga mengetahui sanksi-sanksi yang akan diterima jika seseorang korupsi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia. Mengapa pendidikan anti korupsi perlu diterapkan dalam dunia pendidikan? Karena pendidikan anti korupsi nilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Baiklah, demikian penyuluhan dari kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.